lagi dengan bimbingan belajar Arif. Baiklah, kita akan belajar tentang ekonomi, yaitu PPH pasal 21 tentang perpajakan. Nah, di sini sebelum kita mempelajari daripada PPH pasal 21 ini, kita berharap adanya subscribe, like, share, dan komen, dan juga buat anak-anak ekonomi untuk dapat mempelajarinya dan dapat bermanfaat buat kalian di dalam hal cara menghitung pajak dan mengetahui tentang pajak. Sini ada kita ekonomi pajak penghasilan pasal 21. PPH pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan. Nah, di sini bisa dia bekerja di mana ya, di jasa konstruksi, jasa konsultan, ataupun juga di dalam bentuk kegiatan aktivitas dia di perusahaan, ataupun juga di dalam kegiatan dia di dalam usaha swasta ya. Di sini ada dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak atau sering disingkat dengan HPP ya. HPP ya. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 68 garing 2009 tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nah, di sini dijelaskan di pasal 21 di peraturan pemerintah PP ya. Kemudian yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 garing PMK. PMK ini Peraturan Menteri Keuangan 010 garing garis miring maksudnya 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Nah, ini yang Peraturan Menteri Keuangan ya. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 garis miring PMK 03 garis miring 2019 tahun 2019 maksudnya tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP. NPWP nomor peserta wajib pajak ya. Pencabutan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak serta pemotongan dan garis miring atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bagi instansi pemerintah. Nah, ini dasar hukumnya. Kemudian yang keenam, di sini ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 garis miring PMK 03 garis miring 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 garis miring PMK 03 garis miring 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bagi instansi pemerintah. Nah, ini jadi ada 6 dasar hukum ya yang harus dipahami untuk dalam rangka penyelenggaraan pemungutan pajak. Nah, pemungutan pajak ini penyetoran dan pelaporan bagi instansi pemerintah ya. Nah, kemudian ada lapisan penghasilan kena pajak ya. Bisa dilihat di situ ada sesuai dengan penghasilan, maksudnya lapisan penghasilan kena pajak ini sampai dengan 60 juta berarti 5% tarifnya, di atas 60 juta sampai 250 juta 15%, kemudian di atas
250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah 25%. Kemudian di atas 500 juta sampai 5 miliar itu 30%. Kemudian di atas 5 miliar sampai dengan 35%. Nah ini kemudian ada PTKP, ini artinya TK ini tidak kawin dan tidak ada tanggungan, itu PTKP-nya 54 juta. Kemudian PTKP-nya jika dia menanggung satu orang, ataukah istri ataukah juga daripada warga, LP 58.500.000. Kemudian PTKP TK dengan 2 anak, LP 63 juta. Ini maksudnya istri dan anak ya. Kemudian PTKP 3, maksudnya 3 di sini. Berarti istri dan 2 anak itu 67.500.000. Nah, setiap orang penambahannya itu di sini adalah 4.500.000 di dalam setiap penambahan beban ya keluarga. Silakan dikoper dulu. Oke. Setelah dikoper, kita akan cara menghitung pajak ya. Cara menghitung pajak. Ya. Oke, teman-teman. Kembali ke sini, sudah kita tahu bahwa di sini ada lapisan penghasilan kena pajak, kita tahu, dan juga PTKP-nya untuk supaya bahan untuk kita di sini menyelenggarakan perhitungan secara PPh pasal 21 ya. PPh 21 ini berarti maksud saya PPh pasal 21 ya. Nah, di sini bahwa berdasarkan undang-undang tadi dan aturan dan landasan hukum untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP ya. Nah, di sini yang ini yang memiliki NPWP. Nah, jadi gaji pokok umpama per bulannya 7 juta rupiah. Kemudian ada jaminan kecelakaan kerja di kantor 0,24%, itu dari 7 juta. Jadi maksudnya 0,24% ini dari 7 juta. Dapatlah 16.800 ya. 0,24% dikali dengan 7 juta. Kemudian jaminan kematian 0,3% dikali 7 juta. 7 juta ini gaji pokok maksudnya. Jaminan kematian ini dikali dengan 0,3% dari gaji pokok ya. Jadi dapatlah 21.000. Nah, tunjangan lainnya, kebetulan dia ini ada dapat lembur nih, jadi dapat 2 juta. Nah, jadi dapat ada di sini namanya penghasilan bruto. Nah, jadi penghasilan bruto itu namanya penghasilan kotor ya. Kalau kita sebut ini kotor, penghasilan kotor maksudnya bruto itu ya. Jadi setelah kita jumlahkan 7 juta ditambah 16.800 ditambah 21.000, kemudian ditambah 2 juta, ini dapatlah 9.037.000 rupiah. Nah, kemudian di dalam hal pengurangan agar ini di dalam suatu perusahaan itu ada biaya jabatan. Biasanya kalau dia mempunyai satu jabatan ataupun yang tidak, itu tidak dihitungkan, tapi ini yang punya jabatan. 5% dari 9 juta dari bruto. Dapatlah 451.890 rupiah. Kemudian di situ ada iuran jaminan hari tua atau JHT, itu 2% dari gaji pokok. Nah, jadi 2% ini dari 7 juta, jadilah dapatlah dia 140.000. Kemudian situ ada jaminan pensiun JP 1% dari gaji pokok ya. Jadi 1% dari 7 juta dapatlah 70.000. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan penghasilan neto setelah dikurang 9 juta ini dikurang 451, dikurang 140.000, dikurang 70.000, dapatlah penghasilan neto sebulan yaitu 8.375.910. Ini setelah ini dikurang 9 juta ini dikurang 451.000, dikurang 140.000, dikurang 70.000, dapatlah 8.375.910 rupiah. Nah, ini per bulan, ini kan neto per bulan. Nah, sekarang penghasilan neto setahun kita kalikan 12 ya, karena
12 bulan, dikali 12 bulan ya. Nah, 12 bulan berarti 12 kali 8.375.910 ini dapatlah 100.510.920. Nah, kita PTKP-nya tidak berubah. Di sini coba dilihatkan lagi. PTKP-nya untuk tanggungan tidak ada tanggungan, maksudnya sendiri itu 54 juta. Kita kurangkan, dikurang. Jadi 100 juta 510.000 ini dikurang 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajak PKP ya. PKP atau PKP 46.510.000. Nah, PPh terutangnya karena kita tadi sampai 60 juta, lapisan penghasilan kena pajak itu kalau sampai 60 juta 5% potongannya. Jadi PPh terutang 5% kali 46.510.000 didapatlah 2.325.500 rupiah ya. Jadi PPh pasal 21 bulan Mei dibagi 12, 2.325.500 dibagi 12 dapatlah 193.792 rupiah. Nah, ini pajak PPh pasal 21 untuk 1 bulan ya, pada saat bulan Mei, karena dia menghitung gajinya pada bulan Mei. Nah, apabila tidak ada NPWP, maka kena penalti yaitu 120% kenanya ya. Jadi 120% kena pajak 120% ya. Kenapa? Karena dia tidak ada NPWP ya. Kalau ada NPWP kita berdasarkan aturan yang berdasarkan undang-undang, dan juga kena penalti itu apabila tidak mempunyai atau memiliki nomor peserta wajib pajak. Oke ya, harapan kita kalau bisa ya teman-teman kalau bisa membayar pajak sesuai dengan aturan, dan juga untuk kepentingan daripada pelaksanaan pembangunan ataupun pelaksanaan kegiatan pemerintah di negara kita. Oke ya, kami juga berharap kiranya teman-teman sini dalam pembelajaran ini bisa mendapatkan manfaat. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.